Peringatan, animasi ini diangkat dari kisah nyata, tanpa bermaksud menyudutkan salah satu pihak. Semoga bisa diambil pelajaran, dan selamat menikmati. Iya, sabar. Antri apa? Itu si Yono ngapain teriak-teriak sendirian di toilet? Halah, dibilangin sabar nggak bisa ini orang. Pada tahun 2016, Andre yang berprofesi sebagai tukang cat pulang dari pekerjaannya sekitar pukul 4:30 sore. Namun dalam perjalanan pulang, jalan utama yang biasa dilewati oleh Andre ditutup karena ada aktivitas warga, sehingga mengharuskan Andre untuk mencari jalan alternatif menuju rumahnya. Di tengah perjalanan, Andre tiba-tiba disalib dari belakang oleh dua orang remaja yang masih menggunakan atribut sekolah. Tak lama dari situ, kedua remaja tersebut berhenti di tepi jalan dan melihat ke arah belakang. Rupanya, keduanya telah menabrak seekor kucing hingga tewas. Mereka pun pergi begitu saja, meninggalkan jasad kucing yang tergeletak di tengah jalan. Melihat kejadian itu, Andre lalu menghentikan motornya. Ia kemudian membungkus jasad si kucing menggunakan bajunya dan memasukkannya ke dalam jok motor. Saat itu, hujan gerimis mulai turun. Tak jauh dari situ, Andre kemudian menguburkan jasad si kucing tersebut di lahan dekat perkebunan. Selesai menguburkan si kucing, Andre melanjutkan perjalanannya lagi. Tapi tiba-tiba hujan semakin deras. Andre lalu berinisiatif mencari tempat untuk berteduh. Kebetulan saat itu, ia melihat ada salah satu pagar rumah yang terbuka. Tanpa pikir panjang, ia berteduh di rumah tersebut. Assalamualaikum, Pak, Bu, saya numpang neduh di sini. Oh iya mas, silahkan. Masnya dari mana? Saya pulang dari kerja, Pak. Kalau boleh tahu, masnya kerja apaan ya? Pak, saya kerja jadi tukang cat, Pak. Wah, kebetulan mas. Ini rumah saya yang di depan, pintu sama jendelanya sudah kusam. Saya mau ngecat, cuma warnanya hitam dop ya. Mas, masuk mas. Waktu Andre memasuki rumah tersebut, Andre sedikit terkejut melihat kondisi rumah yang kotor dan tak terawat. Saat itu juga, ia melihat seorang kakek-kakek berumur 60 tahun berada di hadapannya. Lalu kakek-kakek tersebut berkata, "Mas, saya mau ngecat ruang tamu depan sama jendela yang ada di ruang tengah. Itu biayanya berapa ya?" Kalau perkiraan sih sekitar 7 jutaan, Pak. Oh ya udah mas, besok masnya langsung kerja aja. Tapi saya nggak bisa ngasih jajan atau makanan mas. Sebagai gantinya nanti saya kasih uang makan. Oh ya, besok kalau saya nggak ada di rumah, masnya masuk aja, langsung kerja, nggak usah nungguin saya. Nanti uang sama kunci saya taruh di bawah pot depan rumah. Iya, Pak. Besok saya bawa teman saya satu buat nemenin saya kerja di sini. Kalau gitu, saya sekarang pamit pulang dulu, Pak. Mumpung hujannya udah reda ini. Oh iya mas, hati-hati di jalan. Keesokan harinya, Andre mengajak temannya yang bernama Yono untuk bekerja di rumah Pak Ruli. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum. Kayaknya nggak ada orang deh. Pintunya juga dikunci. Terus kita gimana, Andre? Jadi kerja nggak nih? Ya jadilah. Kemarin kan orangnya udah pesen sama saya. Kalau kuncinya sama uangnya ditaruh di bawah pot depan rumah. Coba deh kamu cek, Yon. Oh iya, ini bener, Dre. Ada kunci sama uangnya. Tapi uangnya kok jelek banget, Dre. Gak masalah sih, Yon. Yang penting kan masih laku. Bisa buat beli cat. Loh, ini rumah bagus, tapi kok dalamnya kotor banget, banyak sarang laba-labanya lagi. Ya maklum Yon, namanya juga orang tua yang tinggal di sini. Ya udah, kamu siapin alat-alatnya Yon. Aku mau beli cat dulu di toko material. Siap, tapi jangan lama-lama ya Andre. Sepulang dari membeli bahan cat yang diperlukan, dari kejauhan, Andre melihat Yono sudah berada di depan teras rumah sambil menyeduh segelas kopi. Tapi tiba-tiba, Yono langsung menghampiri Andre dan berkata, Andre,
tadi aku dengar ada suara orang mandi di toilet sama orang nyapu bersih-bersih di kamar. Ah, mungkin itu yang punya rumah kali, namanya juga kakek-kakek. Ya udahlah, ayo kita kerja dulu. Pada hari itu, Andre dan Yono mulai bekerja di rumah tersebut sampai menjelang maghrib tanpa ada kendala sedikit pun. Tapi pada hari berikutnya, Dre, tak tinggal bentar ya. Kemana? Ke toilet bentar. Perutku mules, Dre. Ya udah, cepetan. Hei, jangan usil tangannya. Kayak kurang kerjaan aja. Dibilangin jangan usil kok malah diterusin. Iya, sabar. Anterin apa? Itu si Yono ngapain teriak-teriak sendirian di toilet? Halah, dibilangin sabar nggak bisa ini orang. Kalau mau pakai toilet yang sabar, antri, gak usah gedor-gedor terus. Iya maaf Yon, udah kebelet banget ini. pada waktu itu, Andre seakan-akan menutupi kejadian aneh yang sedang dialami oleh temannya. Yan, sebelum pulang kita cari makan dulu lah. Udah nggak kuat nih perut, udah keroncongan dari tadi. Sama Dre, kebetulan tadi di depan ada tukang soto lewat. Kita makan di situ aja. Ya udah, ayo. Mas, udah lama kerja di sini? Belum Pak, baru 2 hari kerja di sini. Masnya kerja di sini disuruh siapa? Disuruh Pak Dani? Bukan Pak, disuruh Pak Ruli yang pakai kursi roda itu loh. Astagfirullahaladzim. Kenapa Pak? Nggak apa-apa mas. Seketika itu, raut muka penjual soto tersebut seakan-akan ketakutan setelah mendengar nama Pak Ruli disebut. Keesokan harinya, menginjak hari ketiga. Dre, kuncinya nggak ada nih. Cuma ada uang 200.000. Berarti rumahnya nggak dikunci, Yon. Tuh kan, bener nggak dikunci? Mas, uang yang saya taruh di pot sudah diambil. Sudah, Pak. Maaf ya mas, saya jarang kesini. Soalnya saya sedang sakit. Nggak boleh bolak-balik sama anak saya mas. Jadi masnya anggap aja ini rumah sendiri ya. Iya, Pak. Ya sudah, saya mau istirahat dulu mas ke kamar. Ada yang aneh di rumah ini. Tadi Pak Ruli pamitan mau istirahat ke kamar, tapi kok nggak kedengeran suara pintu kebuka. Apa aku coba intip aja ya ke kamarnya? Loh, kok nggak ada Pak Ruli? Pak Rulinya kemana ya? Yan, tadi kamu ngeliat Pak Ruli nggak? Enggak tuh, dari tadi aku nggak ngeliat Pak Ruli lewat. Mungkin lagi istirahat kali. Mendengar ucapan Yono, Andre tanpa ambil pusing melanjutkan pekerjaannya. Sampai sekitar jam 12 siang, Andre dan Yono pergi mencari warung terdekat untuk makan siang. Bu, makan sini. Lauknya tempe orek sama sayur lodeh aja, Bu. Minumnya es teh. Kamu apa, Andre? Samain aja, Yon. Bu, tambah 1 porsi lagi buat temen saya. Oh iya mas, kalau boleh tahu masnya kerja di mana? Itu Bu, kerja di rumah yang samping jembatan. Oh, kerja di rumahnya Pak Dani. Bukan Bu, di rumahnya Pak Ruli. Jadi berapa Bu? 30.000 mas. Oh iya mas, kalau kerja yang hati-hati ya, barangkali ada apa-apa. Iya Bu. Ini kenapa ya? Kok catnya nggak kering-kering? Mungkin takarannya kurang, Dre. Ah, masa iya kurang? Selama jadi tukang cat, baru kali ini loh ngalamin hal kayak gini. Coba tanyain ke temanmu, Dre, yang ngerti masalah kayak gini. Iya, Yan, bentar. Halo, Dik. Iya Andre, ada apa Andre? Jadi gini, Dik. Aku kan lagi ngecat di rumah orang, tapi tak tungguin berjam-jam, catnya nggak mau kering. Padahal udah pakai takaran cat yang seperti biasanya. Kira-kira ada hubungannya sama hal gaib gak ini, Dik? Waduh, kalau masalah hal gaib, aku kurang paham, Dre. Tapi aku ada kenalan nih, Ustadz. Coba tanya ke orangnya nanti malam atau enggak besok. Oke, Dik. Makasih, Dik.
suara apaan tuh? Kok kayak suara orang jatuh? Apa jangan-jangan si Yono? Yon, kenapa Yon? Yon, bangun Yon. Yon, sadar Yon. Dre, aku mau pulang aja Dre. Emang kenapa Yon? Kamu lihat apa? Pokoknya aku mau pulang Dre. Udah, kamu tenangin diri dulu. Ini air putih, minum dulu. Emang ada apa sih Yon sebenarnya? Kok kamu tiba-tiba jatuh gak sadarkan diri? Anu Dre, tadi aku ngelihat bayi merangkak turun dari tangga. Badannya berlumuran darah sambil melototin aku Dre. Aku mau pulang aja Dre. Kamu gak kasihan Yon sama aku? Kalau kamu pulang, terus siapa yang mau bantuin aku? Kamu tega ninggalin aku sendiri di sini. Selama ini kamu ikut kerja sama aku, susah senang juga sama-sama. Jadi mau gak mau, pekerjaan ini harus diselesaikan. Karena ini tanggung jawab kita berdua. Ya Andre, maaf. Yan, peralatan tadi udah dirapiin belum? Udah Andre, tak kumpulin jadi satu tadi. Terus pintu depan udah kamu kunci? Udah Andre, aman. Oh ya udah, cuma mastiin aja Yan. Ayo jalan Dre, ngapain diem aja? Dre? Dre? Iya Yon, maaf. Kamu kenapa sih Dre? Kok ngelamun gitu? Nggak apa-apa Yon. Ya udah, ayo berangkat. Iya Yon. Loh, ini cat udah seharian kok nggak kering-kering? Apa aku tambahin aja ya takaran hair drainernya biar cepet kering? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Yan, mau sholat maghrib bareng gak? Duluan aja Andre, ntar aku nyusul. Nanggung ini, tinggal dikit lagi selesai kok. Oh ya udah kalau gitu Yan, aku duluan ya. Iya Andre. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Hah? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Saking takutnya, Andre bergegas pulang sampai lupa merapikan peralatannya. Ini loh Pak Ustadz, teman saya yang kemarin saya ceritain ke Pak Ustadz. Oh, Mas gak usah takut. Namanya hidup ya berdampingan sama makhluk seperti itu. Iya Pak Ustadz, jadi gini Pak. Selama saya kerja di rumah itu, saya selalu ada kendala Pak. Kayak cat gak kering-kering, padahal udah seharian ngecatnya itu. Ya udah, Masnya saya bantu. Insya Allah besok kerja nggak ada kendala lagi. Air ini udah saya kasih doa. Nanti kalau Masnya mau campur cat, ditetesin aja. Yang penting jangan sampai habis airnya. Iya Pak Ustadz. Yan, thinner yang kemarin masih sisa nggak Yan? Udah habis Dre. Kemarin terakhir udah aku pakai pas ngecat jendela. Kalau gitu kamu beli thinnernya aja dulu Yan, di toko material dekat sini loh. Terus duitnya? Ya pakai duitmu dulu aja, ntar aku ganti. Oh ya udah, kalau gitu aku berangkat dulu Andre. Mas, ini kerjaan Mas hampir selesai. Paling besok udah selesai. Nah, uang kekurangannya sudah saya taruh di pot ya Mas. Nanti silakan diambil. Iya Pak. Dan makasih banget Mas, kotoran atau debu di rumah ini udah dibersihin. Padahal saya nggak nyuruh Mas loh. Sama-sama Pak. Oh ya Mas, tolong nanti barangkali ada anak saya kesini, suruh ngerapiin rumah ini ya. Nanti kalau mau dijual, dijual aja nggak apa-apa. Yang penting rumah ini bersih sama rapi dulu. Iya Pak, insya Allah saya sampaikan nanti ke anak Bapak kalau ketemu. Ini duitnya kok banyak banget. Apa nggak salah ini Pak Ruli ngasih uangnya? Ini kertas apaan nih?
Di mana uang dan perhiasannya kamu simpan? Jangan ambil harta kami, Bang. Saya mohon, Bang. Diam, cepat geledah lemarinya. Oke, Bos. Jangan, Bang. Itu harta kami satu-satunya. Halah, jangan banyak bacot. Andre, kenapa Andre? Kok kayak orang panik gitu? Nggak apa-apa Yon, baru nyampe Yon. Udah dari tadi kali Andre, kamunya aja yang bengong terus. Dipanggil-panggil nggak nyaut-nyaut. Iya Yon, maaf. Nih, udah aku beliin tinernya. Pada hari itu, pekerjaan Andre dan Yono berjalan lancar setelah mengikuti saran dari Pak Ustadz. Sampai akhirnya, pada saat jam 12 siang. Bu, nasi lodeh 2 sama tempe orek kayak kemarin ya. Oh iya, Mas. Ditunggu ya. Bu, kalau boleh tahu, sebenarnya di rumah Pak Ruli itu ada apa ya? Jujur saja Bu, saya dan teman saya sering dapat gangguan di rumah itu. Mas, Pak Ruli itu sebenarnya udah meninggal lama, sekitar 10 tahun yang lalu. Rumah itu juga udah kosong selama 2 tahun, Mas. Hah? Lah terus Mas kerja di situ, yang bayar siapa? Pak Ruli Bu. Mas, Pak Rulinya itu udah nggak ada. Emang uangnya ada, Mas? Ini uangnya Bu. Uangnya kok lecek-lecek gitu, Mas? Dapat dari mana? Ya dari Pak Ruli Bu. Mendengar penjelasan Andre yang tak masuk akal, Bu Yati kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada suaminya. Pak, itu ada tukang cat kerja di rumah Pak Dani. Tapi katanya disuruh Pak Ruli. Ah, yang bener Bu, Pak Ruli kan udah meninggal dunia. Beneran, Pak? Makanya Bapak coba hubungi Pak Dani. Tapi Bu, Bapak nggak punya nomornya Pak Dani. Coba tanyain ke tetangga-tetangga, Pak. Siapa tahu ada yang punya nomornya Pak Dani. Oh iya ya Bu, coba Bapak tak tanya ke tetangga dulu. Halo Pak Dani, ini ada tukang cat yang kerja di rumah Bapak. Saya kira awalnya yang nyuruh Bapak, tapi katanya yang nyuruh Pak Ruli. Ah, jangan ngada-ngada. Bapak saya aja udah meninggal 10 tahun yang lalu. Ngapain ke situ? Terus yang bayar siapa? Maksudnya pakai apa? Lowong kuncinya aja semuanya ada di saya. Nggak mungkin ada orang bisa masuk ke situ. Pak, kebetulan saya bawa kunci rumahnya ini. Coba Bapak VC aja ke Pak Dani. Pak, kunci rumahnya yang ini bukan? Loh, iya betul. Itu kunci rumah saya. Kok bisa ada di situ? Kata tukang catnya sih kuncinya dari Pak Ruli Pak. Oh ya udah Pak, gini aja. Besok saya pulang ke Tegal buat ngecek rumah. Iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, kalau gitu saya minta nomornya Pak Dani Pak. Iya Mas. Bu, kalau boleh tahu sebelum rumah itu ditempati Pak Ruli, sebenarnya itu rumah punya siapa ya Bu? Maaf Bu, saya nanya gini karena merasa janggal sama rumah itu Bu. Soalnya saya sering banget diliatin wanita perutnya bolong, terus juga ngeliat anak kecil yang penuh luka-luka. Ya udah Mas, saya ceritain. Jadi gini, rumah itu dibeli Pak Ruli tahun 96 Mas. Nah, sekitar tahun 92, rumah itu dihuni sama satu keluarga yang punya 2 anak. Karena masalah pekerjaan, mereka pindah ke Jakarta. Suatu waktu, anaknya mau sunatan, tapi acara hajatannya itu mau diadain di kampung. Kebetulan saat itu suaminya belum bisa pulang kampung. Mungkin ada urusan atau apalah. Jadi yang pulang kampung itu cuma istri dan anak-anaknya. Nah, sekitar ba'da maghrib, rumah itu dirampok Mas. Dan semua penghuninya dibunuh secara keji. Setelah diselidiki, orang yang ngerampok itu ternyata masih saudara dekatnya korban. Dre, kira-kira Pak Dani kesini jam berapa ya? Nggak tahu Yan, aku juga belum nanya ke Pak Dani. Coba tanyain Dre ke Pak Dani, biar kita nggak nungguin lama-lama di sini. Oh iya Yan, bentar. Halo, Pak Dani? Iya Mas, ada apa ya? Gini Pak, saya cuma mau nanya, Bapak kesini jam berapa ya? Oh, sekitar jam setengah 12-an Mas. Ini saya masih ada urusan soalnya, jadi nggak bisa kesana pagi. Ya pokoknya Masnya tungguin aja. Jangan pulang dulu. Iya Pak.
Mas, sebelumnya saya ucapin terima kasih ya, sudah bekerja dan merapikan rumah peninggalan bapak saya. Oh iya Pak, sama-sama. Dan mungkin ini menjadi pengalaman Mas yang gak bisa Mas lupakan. Jadi Mas, bapak saya itu sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Barangkali sosok yang menyerupai bapak saya atau yang Mas temui itu mungkin saja itu jin korin Mas. Nah, mumpung Masnya masih di sini, saya mau ajak lihat sesuatu. Dan ini saksinya Mas berdua ya. Iya Pak. Loh, ini kenapa pelang yang di depan bisa ada di sini? Siapa yang mindahin ya? Padahal kamar ini kuncian loh tadi. Mas lihat sendiri kan tadi pintunya kekunci? Iya Pak. Pantesan rumah ini nggak laku-laku. Padahal udah 3 tahun yang lalu loh saya niat jual rumah ini. Oh ya Mas, di brankas ini sebenarnya masih ada uang sisa penjualan mobil Bapak. Rencananya uang itu juga mau buat renovasi rumah ini, tapi saya belum sempat ngurusinnya. Kita buka aja ya Mas ya. Loh, kok kosong? Uangnya kemana ini? Padahal cuma saya loh yang tahu kode brankas ini. Setelah mengalami rentetan kejadian horor dan tak masuk akal, Andre dan Yono menolak tawaran Pak Dani untuk melanjutkan renovasi rumah tersebut. Mas, terima kasih ya Mas. Kamu orang baik Mas. Sekali lagi, terima kasih ya Mas.